Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sesi ketiga. Tugas pertama, dengan topik pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Sebelum lanjut, saya memperkenalkan saya. Perkenalkan, nama saya Jamal dengan nomor NIM 0554819982. Saya dari program studi Administrasi Bisnis Universitas Terbuka. Sekarang saya masuk semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, serta pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai generasi muda saat ini. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Indonesia, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga jati diri bangsa yang terus hidup dan diuji setiap zaman. Pada pembahasan ini kita akan membagi beberapa poin. Poin pertama, pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1949, bangsa kita masih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Semangat persatuan dan rela berkorban saat itu masih sangat kuat. Bagi saya, ini mengajarkan bahwa persatuan Indonesia tidak akan bisa berdiri kokoh seperti sekarang kalau kita tidak bersatu. Kemudian poin yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terjadi pada tahun 1949. Indonesia sempat berubah menjadi negara serikat karena tekanan dari Belanda. Namun rakyat kita tetap bersatu dan akhirnya kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sini saya belajar bahwa nilai persatuan dan kesetiaan terhadap NKRI adalah hal yang tidak boleh goyah oleh kepentingan apapun. Poin yang ketiga, masa demokrasi terpimpin yang terjadi sekitar tahun 1959 sampai dengan 1966 di bawah pemimpinan Presiden Soekarno. Saat itu Pancasila dijadikan dasar ideologi, tetapi pelaksanaannya cenderung terpusat pada kekuasaan presiden saja. Menurut saya, hal ini mengingatkan bahwa Pancasila harus ditetapkan secara seimbang, tidak boleh dijadikan alat politik, melainkan pedoman dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Poin yang keempat, masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pancasila dijadikan asas tunggal dan diwajibkan dalam setiap organisasi. Walaupun negara mengalami pembangunan yang sangat pesat, kebebasan rakyat cukup terbatas. Bagi saya pribadi, ini menjadi pelajaran bahwa nilai Pancasila tidak boleh hanya dijadikan slogan, tetapi benar-benar harus dihidupi dengan kejujuran dan tanggung jawab. Dan poin yang terakhir, masa reformasi hingga sekarang. Kita hidup di era kebebasan dan teknologi, namun tantangan baru muncul, seperti intoleransi, polarisasi politik, dan penyebaran hoax. Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, toleransi, dan keadilan sosial menjadi sangat penting bagi generasi muda kita saat ini. Kita harus bisa menerapkannya baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Dari perjalanan panjang sejarah itu, saya menyadari bahwa Pancasila tetap menjadi pedoman utama bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, tugas kita bukan hanya sekedar menghafal, tetapi mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan bersikap jujur, menghargai perbedaan, dan cinta. Terima kasih, semoga semangat Pancasila selalu hidup dalam diri kita semua sebagai generasi yang seterusnya.